Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Kusnia, NIM 2018-008356. Saya dari kelas 5A9, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Visi saya menjadi lulusan yang unggul, berpola pikir, dan berkarakter. Misi saya, belajar dengan serius dan bersungguh-sungguh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Industri yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Hadi, MM. Video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan dan pelatihan. Yang pertama, Pengembangan yaitu mempersiapkan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pelatihan. Apa sih pelatihan itu? Pelatihan menurut Edwin B. Flippo, pelatihan merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skill bagi seorang karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat pelatihan bagi organisasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi. Ketika karyawannya sudah diberi pelatihan, maka produktivitas kerja organisasi akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu terwujudnya hubungan yang serasi antara bawahan dan atasan. Dalam proses pelatihan, mereka pasti bertemu, bercengkrama, dan beradaptasi. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan dalam organisasi. Yang selanjutnya, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Manfaat untuk individu atau karyawan, yaitu yang pertama, membantu karyawan membuat keputusan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, semakin besar pengakuan atas kemampuan seseorang. Yang keempat, mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, manfaat pelatihan bagi hubungan sesama. Yang pertama, terjadinya proses komunikasi yang efektif, karena selama mereka pelatihan, pastinya mereka diajarkan untuk berkomunikasi. Yang selanjutnya, adanya persepsi yang sama tentang tugas-tugas yang diselesaikan. Ketika persepsi mereka sama, berarti pengerjaannya akan lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu ketaatan semua pihak terhadap ketentuan yang bersifat normatif. Jadi, ketika sudah ada pelatihan, mereka akan lebih mudah untuk menaati peraturan yang ada di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu terdapat iklim yang baik bagi pertumbuhan seluruh karyawan. Jadi, setelah pelatihan, iklim dan suasananya antar karyawan itu menjadi baik. Jadi, persaingan itu terjadi sehat. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan. Manfaat pengembangan menurut Minor itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi bisnis. Yang kedua, bagi karyawan. Yang ketiga, bagi pemimpin tim. Yang pertama yaitu bagi bisnis, manfaatnya 1. Menaikkan produktivitas dan kinerja pekerja. Yang selanjutnya, meningkatkan retensi pekerja. Yang ketiga, menjamin tersedianya tenaga kerja yang baik, karena tenaga kerjanya telah dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu bagi karyawan sendiri. Pengembangan itu bermanfaat membantu pekerjaan berkembang, jadi bekerjanya tidak itu-itu saja. Yang kedua, memelihara keahlian yang mutakhir. Ketika karyawan itu sudah memiliki keahlian satu, ketika dikembangkan, maka keahlian itu akan lebih mutakhir dan lebih baik. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan. Jadi karyawan dilibatkan langsung dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ketika karyawan itu sudah melalui proses pengembangan. Yang keempat yaitu membuat karyawan dikenal publik dan memberi akses kepada informasi. Jadi ketika karyawan itu sudah dikembangkan, karyawan itu akan dikenal publik. Oh, dia karyawan yang berkembang, mengalami perubahan.
Lalu yang selanjutnya yaitu bagi pemimpin tim. Manfaat yang pertama yaitu mendukung tanggung jawab kepemimpinan bersama. Ketika karyawan telah dikembangkan, mereka bisa menanggung tanggung jawab yang cukup besar bersama timnya. Yang selanjutnya yaitu memberi kepuasan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi. Ketika karyawan sudah dikembangkan, maka reputasinya akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu memberi lebih banyak kesempatan untuk delegasi. Materi selanjutnya yaitu kapan sih pelatihan itu diperlukan. Banyak tuh yang tanya pasti, kapan sih pelatihan itu diperlukan, emang perlu ya melakukan pelatihan ya. Nah, jawabannya nih, menurut Saudol tahun 2006, pelatihan itu diperlukan ketika karyawan baru dipekerjakan. Jadi ketika baru kerja, kalau bisa langsung diberikan pelatihan agar dia lebih memahami. Yang selanjutnya yaitu ketika ada masalah kinerja. Ketika kinerjanya nggak bagus, jangan langsung dipecat, tapi diberikan pelatihan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ketika pelatihan merupakan bagian dari rencana pengembangan. Jadi biasanya itu pelatihan sudah menjadi rutinitas dari sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ketika ada perubahan besar-besaran dalam sebuah organisasi. Ketika ada perubahan, maka karyawan akan dituntut untuk mengikuti perubahan tersebut. Maka dari perubahan itu perlunya pelatihan agar tidak kesulitan menghadapi perubahan. Yang selanjutnya yaitu ketika ada produk, proses, dan prosedur baru. Sama nih, ketika mengalami COVID gini kan, awalnya dari pekerjaan semua manual, sekarang jadi online semua. Nah, itu kan membutuhkan pelatihan. Jadi, agar tidak gugup atau kesulitan ketika mengalami perubahan dari sebelum COVID hingga adanya COVID. Yang selanjutnya yaitu ketika para pekerja meminta, di beberapa perusahaan mungkin menyediakan bagi karyawan yang ingin melakukan pelatihan bisa meminta kepada atasannya untuk melakukan pelatihan. Yang selanjutnya yaitu ketika organisasi membangun kekuatan cadangan sebagai rencana sukses, yaitu ketika organisasi buka cabang baru atau tempat baru atau pindah baru untuk menghadapi perubahan yang baru ini, berarti karyawan memerlukan pelatihan agar mempermudah membangun kekuatan yang akan dibangun. Materi selanjutnya yaitu pelatihan berdaya ungkit tinggi. Apa sih pelatihan berdaya ungkit tinggi itu? Yaitu pelatihan yang memberikan kekuatan baru terhadap organisasi atau perusahaan. Pelatihan berdaya ungkit tinggi itu dibagi menjadi dua, yaitu in-house training, IHT. Yang kedua, external training. Yang pertama, IHT dapat berupa kegiatan on the job training OJT, seminar lokakarya, pelatihan internal perusahaan, dan pelatihan berbasis komputer yang sumbernya berasal dari dalam perusahaan. Penekanannya di sini, yaitu berasal dari dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu external training, terdiri dari kursus, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh asosiasi profesional, lembaga pendidikan, trainer profesional yang dilakukan pihak lain di luar perusahaan. Jadi penekanannya di luar perusahaan. Perbedaan utama yaitu in-house dan eksternal. Jadi yang di dalam perusahaan dan di luar perusahaan, yaitu penyelenggaranya. Selanjutnya yaitu tren pelatihan. Tren pelatihan itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu hiperkompetisi, yang kedua pergeseran kekuatan kepada pelanggan, yang ketiga kolaborasi lintas batas organisasi dan geografis, yang keempat kebutuhan untuk mempertahankan tingkat talenta yang tinggi, yang kelima perubahan pada tenaga kerja, yang keenam perubahan teknologi, yang ketujuh tim. Yang selanjutnya yaitu mitos-mitos tentang pelatihan menurut Saundol. Yang pertama, pelatihan itu tidak perlu. Buat apa sih pelatihan gitu kan? Itu mitosnya. Mitos yang kedua yaitu pelatihan hanya sebuah peristiwa. Ya udah, kalau ada pelatihan diikutin aja lah. Hasilnya ya pikir nanti gitu kan. Yang ketiga, pelatihan hanya diperlukan ketika seseorang berada dalam peran baru atau memangku tanggung jawab baru. Jadi dia berubah nih, jadi perlu pelatihan. Kalau nggak berubah ya nggak usah ngapain gitu kan. Toh juga kerjain gitu-gitu aja gitu. Nah yang selanjutnya yaitu pelatihan itu formal dan dilakukan dalam kelas.
berbagai karyawan biasanya mengalami malas dilatih, ngapain juga cuma dengerin orang ngomong dan sebagainya, kayak gitu membosankan, nggak usah aja. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman saya. Dan untuk menonton, jika ada kritik dan saran, silahkan berikan komen di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.